Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Handiswan, masih di pembelajaran TIK. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita diperlancar hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Minggu lalu kita telah belajar tentang software. Ada yang masih ingat apa itu software? Apa saja sih jenis dari software? Ayo kita ulangi. Software itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah sistem operasi, yang kedua program aplikasi, dan yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Minggu lalu kita sudah membahas sistem operasi, dan kali ini kita akan membahas program aplikasi. Program aplikasi. Sebetulnya semester kemarin kita sudah membahas sedikit pengertian dari program aplikasi dan software. Namun agar kita lebih paham, tidak apa-apa jika kita kembali lagi membahas tentang program aplikasi. Bisa kalian lihat, ini adalah contoh-contoh dari program aplikasi yang ada di komputer. Banyak sekali bukan? Nah, ini hanya sebagian kecil saja yang ada. Nah, apa sih program aplikasi itu? Jadi, program aplikasi ini adalah suatu perangkat lunak atau software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Program ini dibuat oleh programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Jadi, setiap program itu memiliki kegunaan masing-masing. Agar lebih memahami program aplikasi, ayo kita lihat beberapa contohnya. Contoh yang pertama adalah aplikasi pengolah kata. Sesuai dengan namanya, aplikasi pengolah kata ini digunakan untuk mengolah kata-kata atau dalam bentuk teks. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Word Pro, AB Word, OpenOffice Writer, dan sebagainya. Jika kalian pernah melihat sebuah undangan, itu bisa saja dibuat oleh aplikasi pengolah kata ini. Jika kalian pernah melihat surat, jika kalian pernah melihat makalah, atau laporan-laporan yang lainnya, itu adalah hasil dari aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata ini wajib kalian tahu jika mau sekolah, kuliah, karena jika ada tugas mengetik, mencari informasi di internet, kemudian di print out, kalian harus bisa menggunakan aplikasi pengolah kata ini. Nah, yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Office Word. Lanjut ke contoh kedua, yaitu aplikasi pengolah angka. Contohnya itu Microsoft Office Excel, Word Pro, Photo Symphony, dan lain-lain sebagainya. Sesuai dengan namanya, aplikasi pengolah angka, aplikasi ini digunakan untuk mengolah angka-angka atau nomor-nomor yang berkaitan dengan penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, terpangkatan, dan lain sebagainya. Aplikasi ini kebanyakan digunakan di kasir-kasir atau di perkantoran. Seperti aplikasi pengolah kata, aplikasi ini juga sangat penting. Utamanya kalau kalian mau kerja, kalian harus tahu menggunakan aplikasi ini. Biasanya aplikasi ini dipakai untuk mengolah angka, mengolah nilai, mengolah keuangan, dan lain-lain sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel, kita bisa mengetahui total harganya jika diketahui jumlah dan harga satuannya. Ini akan otomatis terjumlahkan, dan pengoperasian matematika lainnya akan lebih mudah jika menggunakan aplikasi pengolah angka ini.
Contoh ketiga yaitu aplikasi multimedia. Berkaitan dengan multimedia, aplikasi ini tentunya berkaitan dengan gambar, dengan musik, dengan video, dan lain-lain sebagainya. Contoh-contohnya seperti CorelDRAW, Photoshop Pro, Power Animator, Winem, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan aplikasi multimedia ini, kalian bisa mengedit gambar, mengedit video, mendengarkan gambar, mengedit suara, dan masih banyak lagi. Empat, aplikasi internet. Sesuai dengan namanya, aplikasi internet, ya aplikasi ini digunakan untuk mengakses internet atau yang berkaitan dengan jaringan. Contoh-contoh yang sering kalian dapatkan mungkin yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, Safari, Internet Explorer, dan lain-lain sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi internet ini, kalian bisa mengakses internet, mengakses situs-situs, mengakses sosial medianya kalian, mengakses media-media hiburan lain, nonton misalkan, mendengarkan musik, mencari gambar, dan lain-lain sebagainya. Sering perkembangannya waktu, aplikasi internet ini lagi banyaknya digunakan sekarang. Contoh kelima adalah aplikasi hiburan. Mungkin ini yang paling kalian senangi dan paling sering kalian gunakan. Nah, aplikasi hiburan ini gunanya untuk menghibur kalian seperti aneka jenis game, karaoke, atau bisa juga hiburan-hiburan menonton, dan banyak sekali sebenarnya contohnya. Nah, contohnya seperti Dota, Spotify Music, game Tekken, karaoke, dan lain-lain sebagainya. Dengan aplikasi hiburan, pikirannya kalian akan merasa lebih senang dan lebih fresh. Tapi yang harus kalian ingat, kalian tidak boleh berlebihan menggunakan aplikasi hiburan ini. Kalian juga harus banyak belajar. Aplikasi hiburan ini tujuannya adalah menghibur di kala senggang atau di kala kalian lagi banyak pikiran, nggak apa-apa kalian curahkan ke sini. Nah, apalagi contoh dari program aplikasi? Apalagi kira-kira yo? Nah, seiring berkembangannya zaman, program aplikasi ini sudah banyak sekali ya. Jadi bukan hanya 10, ratusan, ribuan, mungkin sudah sampai jutaan atau miliaran jumlah program aplikasi, karena kebutuhan orang itu setiap harinya, bahkan setiap jam itu selalu meningkat, dan selalu ada pembuatan aplikasi-aplikasi terbaru dan pengembangan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Jadi semakin kesini aplikasi itu semakin banyak dan semakin berkembang dari hari-hari dan tahun-tahun sebelumnya. Tinggal kalian manfaatkan, cari sebanyak-banyaknya aplikasi yang bermanfaat untuk kalian. Jangan hanya menggunakan aplikasi yang manfaatnya kurang, karena sebenarnya banyak sekali aplikasi yang ada di Play Store atau bisa kalian download dan install di komputernya kalian. Nah, sekarang sebagai penutup, Papa akan kasih tugas. Tugas ini adalah tugas project, ya. Ini berkaitan dengan keterampilannya kalian tentang aplikasi. Nah, ini tugasnya. Silakan kalian buat video tutorial cara menggunakan salah satu program aplikasi di komputer atau smartphone kamu. Jika kamu punya komputer, nggak apa-apa pakai komputer. Jika tidak punya, bisa pakai HP-nya kalian. Jadi kalian cari salah satu program aplikasi, banyak sekali. Ya pas, jangan ada alasan tidak ada aplikasinya HP-nya atau komputernya, tidak mungkin. Karena pasti ada aplikasi di situ terinstall. Nah, bagaimana video yang dibuat?
Yang pertama, kalian memperkenalkan diri dulu, sebut nama dan kelas ya. Seperti biasa kalian rekam dirinya kalian. Kemudian yang kedua adalah kalian memperkenalkan nama guru TIP-nya siapa, kemudian kalian sekolah di mana. Bisa juga kalian tambahkan logo sekolahnya. Kemudian kalian sudah mulai menjelaskan tentang aplikasinya. Misalkan nama aplikasinya ini, jenis aplikasinya ini, kegunaan aplikasinya apa. Nah, kemudian kalian harus mempraktekkan cara menggunakan aplikasi tersebut dan harus diedit semenarik mungkin. Oke, dipahami? Jika tidak dipahami, saya kasih contoh. Misalkan kalian pilih aplikasi Lightroom ya. Nama aplikasinya itu aplikasi Lightroom. Pertama-tama kalian perkenalkan diri dulu, nama dan kelas, kemudian sebut guru TIP-nya siapa, tulis nama sekolahnya dari mana, bisa ditambahkan logonya. Kemudian kalian perlihatkan logo aplikasinya, nama aplikasinya apa. Kemudian nama aplikasinya itu kan Lightroom, jenis aplikasinya apa? Itu kan jenis aplikasinya multimedia. Kegunaannya apa? Ya, Lightroom ini kalian jelaskan lagi. Lightroom ini berfungsi untuk mengedit foto, memberikan efek pada foto, mengganti warna dan lain segala macam ya. Tergantung kalian. Kemudian kalian praktekkan cara menggunakan aplikasinya. Kalian praktekkan bagaimana membukanya, bagaimana memasukkan gambar ke Lightroom itu, bagaimana mengubah resolusinya ya, kecerahannya, mengubah warnanya, dan lain-lain segala macam. Setelah itu bagaimana kalian men-save foto tersebut dan bisa kalian share ke sosial media. Seperti itu. Saya yakin ini gampang sekali ya. Nah, kalian bisa memadukan antara video perkenalkan diri, misalkan pakai kameranya kalian. Kemudian kalau praktek menggunakan aplikasi, kalian bisa pakai screen recorder ya. Kalian bisa rekam video layarnya kalian, atau bisa juga kalian menjelaskan baru di sampingnya itu ada cara penggunaannya. Mungkin kalian sering menonton di YouTube contoh praktek atau cara menggunakan aplikasi tertentu seperti itu. Nah, ini tugasnya, silahkan dikumpul minggu depan ya. Oke, nah mungkin itu tugasnya hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.